Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Rahul Erika Pratama. Kali ini akan memenuhi tugas mata kuliah tafsir, tugas yang ke-12, tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 256 dan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Terlebih dahulu mari kita bacakan surah Al-Baqarah ayat 256 beserta dengan arti dan terjemahannya berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. La ikraha, tidak ada paksaan. Fiddin, dalam agama. Qad tabayyana rus. Qad tabayyana, sungguh telah jelas, arus yang benar, minal ghaibi, faman yakfur, minal ghaibi, dari yang sesat, faman yakfur, maka barang siapa yang ingkar, bitoghi, kepada berhala, wayuk minu billahi, dan ia beriman kepada Allah, faqadis samsaka, faqadi, maka sesungguhnya, isamsaka, ia telah berpegang, bil urwati, kepada tali husko yang teguh, la ifis sama, yaitu tidak akan putus, fis sama, yaitu tidak akan putus, laha, baginya, wallahu, dan Allah, sami'un, maka mendengar, alimun, maha mengetahui. Selanjutnya itu surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Qul ya, yaitu katakanlah, ayyuhal kafirun, Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah yang kamu sembah. La a'budu ma, aku tidak, a'budu ma ta'budun, menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pula menyembah apa yang aku sembah. Wala, dan kamu, antum abiduna ma'abud, tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum, itu, dan aku tidak pula menjadi apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pula menjadi apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan membahas tentang tafsir dari Quran surah Al-Baqarah dan surah Al-Kafirun ini. Yang pertama kita akan membahas tafsir dari Quran surah Al-Baqarah ayat 256 terlebih dahulu. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 ini menjelaskan tentang larangan atau melarang adanya paksaan sesuai dengan bunyi ayat, yaitu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Di dalam beragama, yaitu tidak ada paksaan, walaupun agama Islam sudah diyakini atau agama ini agama yang sempurna, atau agama Islam itu adalah agama yang benar, apa yang dibenarkan, ya, walaupun agama inti adalah agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, Allah telah melarang kita, atau di dalam ayat ini menjelaskan bahwa adanya larangan untuk paksaan dalam pemelukan agama, yaitu dalam ayat ini menjelaskan tentang pemelukan agama Islam. Tidak ada paksaan atau paksa atau memaksa kepada orang lain untuk memeluk yang namanya agama Islam.
Selanjutnya yaitu tentang setiap muslim yaitu berkewajiban untuk menyampaikan agama Islam. Betul sekali, setiap muslim berkewajiban untuk menyampaikan agama Islam, yang mana kewajiban tersebut perlulah dijalankan dengan baik dan sewajarnya, seperti penjelasan di atas, tanpa adanya paksaan. Dalam memeluk agama ini tidak adanya paksaan, karena setiap perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak didasari dengan timbulnya rasa atau keinginan di dalam hati, maka untuk menjalankannya itu tidak berasal dari dalam hati. Jadi karena adanya paksaan tadi, maka dorongan untuk beragama itu didasarkan atas paksaan. Maka inilah yang tidak disukai oleh Allah, maka itu dilarang dan sangat tidak boleh untuk dilakukan. Dan pelarangannya dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 ini. Selain itu, di dalam ayat ini kita juga diajarkan tentang etika sosial, di mana kita mengetahui tentang etika sosial di sini yaitu dalam penyebaran agama Islam. Sebagaimana di dalam ayat ini menjelaskan, setiap muslim itu berkewajiban untuk menyampaikan agama Islam. Di dalam penyampaian agama Islam ini perlulah ada taktik atau cara, yang mana cara tersebut tanpa adanya paksaan. Di sini maka nilai sosialnya adalah kita mengajak atau menarik seseorang untuk masuk ke Islam itu tanpa ada paksaan. Maka karena membutuhkan orang lain di sini, maka timbullah yang namanya yaitu nilai sosial, bagaimana cara kita untuk mensosialisasikannya terhadap masyarakat yang lain. Selanjutnya itu, siapa yang beriman kepada Allah maka tidak tersesat pada berhala, maka ia disebut dengan orang-orang yang beruntung dan tidak pula terputus dari rahmat Allah. Betul sekali. Siapapun yang beriman kepada Allah, beriman yang mana dia meninggalkan segala larangan Allah dan menjauhi yaitu segala larangan Allah, mengerjakan segala yang diperintahkan dan tidak tersesat kepada berhala. Sungguh orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang dirahmati oleh Allah, termasuk ke dalam kategori orang-orang yang beriman, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah itu adalah maha mendengar dan dari setiap maha mendengar dan maha melihat dari setiap apa yang dikerjakan oleh manusia. Baik kemanapun manusia itu akan membuat suatu perbuatan yang buruk, anggap dia itu bersembunyi dalam lubang semut, namun yang namanya perbuatan manusia itu tetap akan terlihat dan terpantau kemanapun ia akan melakukan tindakan kejahatan tersebut. Maka segala perbuatan yang dilakukan itu akan diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tentang Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pula menyembah apa yang aku sembah. Sebagaimana terdapat dalam bunyi surat Al-Kafirun ayat 1-6 ini menjelaskan yaitu tentang penegasan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah orang kafir, dan begitu pula lah dengan sebaliknya, orang kafir tidak akan pula menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad. Hal ini merupakan bentuk penawaran. Mengapa bentuk penawaran? Yaitu karena dari segi orang kafir bahwa agama itu dianggap sebagai bentuk permainan. Mengapa disebut dengan penawaran di sini? Karena terjadi seperti penjelasan dari
arti atau dalil ini yaitu bahwa terjadi suatu percakapan antara Nabi Muhammad dan orang kafir yang mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa sehari orang kafir ini akan menyembah Allah dan sehari berikutnya ia akan kembali menyembah berhala. Jadi bentuk dari tindakan yang diinginkan ini merupakan suatu tindakan yang mana yaitu mempermainkan agama Islam. Jadi akibat dari hal tersebut maka turunlah ayat ini, dan untukku agamaku dan untukmu agamamu, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pula akan menyembah apa yang aku sembah. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan dari kedua ayat ini. Yang pertama yaitu tentang akidah dan ibadah. Antara akidah dan ibadah itu tidak bisa disamakan. Mengapa demikian? Karena dalam penentuan akidah atau ibadah kita lihat dari segi penafsirannya yaitu sudah berbeda. Karena dalam pembahasannya dari segi pahala atau pelaksanaannya itu berbeda. Akidah yaitu karena akidah itu perlulah dikokohkan di dalam hati, karena akidah menyangkut dengan keimanan seseorang. Mengapa demikian? Apabila seseorang tersebut yang mana imannya berkurang, maka akidahnya akan mudah tergoyahkan dengan apapun yang dilakukan, maka orang-orang akan berusaha untuk menggoyahkan akidah seseorang apabila imannya itu kurang. Dan selanjutnya yaitu tentang rasa tanggung jawab. Tanggung jawab di mana dalam beragama itu kita suatu saat nanti di hari pertimbangan nanti kita akan bertanggung jawab yang mana agama apa yang kita tuntut dan agama apa yang menjadi kepercayaan kita, maka itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Baik, mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.